dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang anggaran. saya sendiri Nikmal Hafiz. Saya Sabila Sibuan dan rekan saya Rila Sopiati. Jangan lupa ditonton ya. Jangan di skip. Pip 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 pip. Calon hantu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi anggaran. Deskripsi anggaran di sini merupakan sebuah rencana keuangan terperinci mengenai perkiraan, penerimaan, atau pengeluaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan rencana kerja. Adapun manfaat dari anggaran. Yang pertama yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Maksudnya, anggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan atau mengembangkan organisasi, mengantisipasi masalah, dan lain-lain. Yang kedua, menyediakan informasi untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Maksudnya di sini adalah anggaran memperbaiki pengambilan keputusan, para manajer mengambil keputusan yang lebih baik untuk mencegah timbulnya permasalahan. Terus yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Maksudnya di sini adalah anggaran memberikan standar untuk mengendalikan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan. Dan yang terakhir, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Maksudnya di sini, anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi dalam perusahaan. Contohnya, penyusunan anggaran yang mengharuskan kerjasama dalam sebuah organisasi mengharuskan terjadinya koordinasi pada tiap karyawan agar anggaran sesuai dengan tujuan organisasi. Adapun perbedaan dari perencanaan dan pengendalian. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menetapkan arah dan tujuan. Maksud dari menetapkan arah dan tujuan di sini adalah merencanakan strategi untuk perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, jangka pendek perencanaan kebutuhan tiap hari atau tiap minggu, sedangkan jangka panjang yaitu pembangunan. Terus yang kedua ada mengalokasi sumber daya. Mengalokasi sumber daya di sini maksudnya ialah bagaimana penyaluran sumber daya atau keuangan terjadi di dalam perusahaan. Dan yang terakhir, mengantisipasi masalah. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian di sini yang pertama ada pengawasan aktivitas. Maksud dari pengawasan aktivitas dilakukannya untuk mengidentifikasi atau melihat atau menentukan apakah perencanaan sudah dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, ada pengawasan sumber daya. Pengawasan sumber daya di sini berarti mengidentifikasi apakah penyaluran sumber daya sudah sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, ada perbaikan atau koreksi masalah. Perbaikan atau koreksi masalah di sini membandingkan rencana dengan hasil perencanaan apakah sudah sesuai. Jika terjadi suatu masalah, maka dilakukannya perbaikan atau koreksi. Nah, baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang memilih periode anggaran. Memilih periode anggaran itu biasanya mencakup periode 1 tahun sesuai dengan tahun pajak perusahaan. Anggaran berlanjut banyak digunakan oleh berbagai organisasi. Anggaran berlanjut ini anggaran 12 bulanan yang menggerak maju ke bulan berikutnya bila bulan saat ini telah berakhir. Selanjutnya yaitu penganggaran berbasis nol atau zero based budgeting. Penganggaran berbasis nol ini merupakan metode penganggaran di mana besaran anggaran dimulai dari nol. Penganggaran berbasis nol dapat membantu menurunkan biaya dengan menghindari kenaikan atau penurunan total pada anggaran periode sebelumnya. Nah, keunggulan penganggaran berbasis nol ini adalah yang pertama yaitu anggaran yang dihasilkan dibenarkan dan selaras dengan strategi perusahaan. Yang kedua, katalis berkolaborasi yang lebih luas di seluruh organisasi. Yang ketiga, mendukung pengurangan biaya operasional dengan menghindari peningkatan anggaran otomatis, sehingga seringkali menghasilkan penghematan. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ada keunggulan namun ada juga kekurangannya. Apa itu? Yang pertama yaitu penganggaran berbasis nol ini mahal, pengerjaannya rumit, dan juga memakan waktu karena anggaran dibangun kembali dari awal setiap tahun. Yang kedua, menjadi penghalang biaya bagi operasi dengan pendanaan terbatas. Yang ketiga,
berisiko ketika potensi penghematan tidak pasti. Yang keempat, biasanya membutuhkan pelatihan atau personel khusus untuk menyelesaikan dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Yang kelima, dapat mengganggu operasi organisasi karena anggaran mungkin belum selesai ketika itu dibutuhkan. Nah, kali ini penganggaran berbasis nol ini ada contoh kasusnya. Yang pertama yaitu PT Sederhana selaku produsen makanan biasanya menyewa tenaga desain grafis untuk promosi iklan. Namun dikarenakan biayanya itu mahal, PT Sederhana ini menyewa desain grafis internalnya sendiri gitu. Lalu pada kasus ini PT Sederhana harus menggunakan penganggaran berbasis nol karena belum pernah melakukan di periode sebelumnya. Selanjutnya, anggaran Indo atau master budget, yaitu rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Beberapa organisasi telah mengembangkan filosofi anggaran yang kontinu. Apa itu anggaran kontinu? Anggaran kontinu adalah anggaran 12 bulan yang terus bergerak. Ada juga namanya komite anggaran atau budget komite, yaitu meninjau anggaran, menyediakan petunjuk kebijakan dan tujuan anggaran, menyelesaikan perbedaan yang timbul saat anggaran yang disiapkan, menyetujui anggaran akhir, dan mengawasi kinerja aktual organisasi seiring dengan berjalannya tahun. Komponen-komponen utama anggaran Indo ada dua. Yang pertama, anggaran operasional. Yang kedua, anggaran keuangan. Apa itu anggaran operasional? Yaitu mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan, baik dari penjualan atau produksi dan persediaan barang jadi. Anggaran operasional ini memiliki 8 laporan. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, yaitu proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit atau uang. Contoh, laporan PT Tekasrek 31 Desember 2008. Diketahui unitnya 1000, harga jual per unit $10, 1000 dikali $10 dapatlah anggaran penjualannya $10. Yang kedua yaitu anggaran produksi, yaitu menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Contoh, PT Rex anggaran produksi 31 Desember 2008. Penjualan pada laporan 1 tadi senilai 1000, persediaan akhir yang diinginkan 240, jadi 1000 ditambah 240 dapatlah jumlah kebutuhannya 1240, dan dikurangi persediaan awalnya 180 dapat unit yang diproduksi 1060. Yang ketiga, yaitu anggaran pembelian bahan baku, yaitu menyatakan jumlah biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Contoh, PT Tekas, anggaran pembelian bahan baku 31 Desember 2008. Contoh produksinya, kaos polos. Unit yang diproduksi pada laporan 2 tadi kan hasil akhirnya 1060 dikali dengan bahan baku langsung per unit 1, kebutuhan produksinya jadi 1060, persediaan akhir yang diinginkan 126 ditambah dapatlah jumlah kebutuhan 1186 dan dikurangi persediaan awalnya 58 dapat bahan baku langsung yang dibeli 1128 biaya dan dikali biaya per unit kaos polos $3
dapatlah jumlah biaya pembelian kaos polosnya $3,38. Yang keempat, anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait berhubungan dengan jumlah dalam anggaran produksi. Contoh laporan 4, TK/SREK anggaran tenaga kerja langsung 31 Desember 2008. Unit diproduksi pada laporan 2 tadi diketahui sebesar 1060 dikali dengan jam tenaga kerja langsung per unit 0,12 dapat jumlah yang dibutuhkan 127,2. Rata-rata upah per jam dikali dengan jumlah jam yang dibutuhkan tadi $10 dapat jumlah biaya tenaga kerja langsung $1,272. Yang kelima, anggaran overhead menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tidak langsung. Contoh laporan 5 TK/SREK anggaran overhead 31 Desember 2008. Jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan pada laporan 4 tadi senilai 127,2 dikali dengan tarif overhead variabel sebesar $5 dapat overhead variabel yang dianggarkan $636 ditambah dengan overhead tetap yang dianggarkan 1.645 dapat jumlah overhead $2,281. Yang keenam, anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk laporan posisi keuangan dan juga bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran beban pokok penjualan. Contoh laporan 6 TK/SREK anggaran persediaan akhir barang jadi 31 Desember 2008. Penghitungan biaya per unit bahan baku langsung diketahui $3 ditambah $1 dapat $4. Tenaga kerja langsung 0,12 jam dikali $10 dapat 1,20. Overhead variabel 0,12 jam dikali $5 dapat 0,60. Tetap 0,12 jam dikali $5,59 dapat 1,15. Dijumlahkan semuanya dapatlah jumlah biaya per unit $6,95. Barang jadi kaos berlogo diketahui unitnya 200, biaya per unitnya 6,96 dikali dapatlah jumlah $1,390. Yang ketujuh, anggaran beban pokok penjualan. Contoh laporan 7 TK/SREK anggaran beban pokok penjualan 31 Desember 2008. Diketahui bahan baku langsung yang digunakan pada laporan 3 tadi $22,880. Tenaga kerja langsung yang digunakan pada laporan 4 6,864 ribu. Overhead pada laporan 5 10,012 ribu. Harga ditambah dapatlah harga pokok produksi yang dianggarkan $39,756. Ditambah dengan barang jadi awal 1.251 dapatlah barang yang tersedia untuk dijual $41,007 dikurangi barang jadi akhir laporan 6 1.390 dapat beban pokok penjualan yang dianggarkan $39,617. Yang kedelapan, anggaran beban penjualan dan administrasi, yaitu menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas non-produksi. Contoh laporan 8, TK/SREK anggaran beban penjualan dan administrasi 31 Desember 2008. Diketahui penjualan per unit yang direncanakan pada laporan pertama sebesar 1.000 dikali dengan beban penjualan dan ADM per unit variabel sebesar $10. Dapatlah jumlah beban variabel sebesar $100. Kemudian pengeluaran tetap penjualan data administrasi yang pertama itu ada gaji sebesar $1.220,
utilitas $50, iklan $100, penyusutan $150, asuransi $200. Dijumlahkan dapatlah beban tetap sebesar $1.720. Cara mencari jumlah beban penjualan dan administrasi ini dapat dari jumlah beban variabel ditambah dengan jumlah beban tetap. Dapatlah jumlah beban penjualan dan administrasi, yaitu sebesar $1.820. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang anggaran keuangan. Yang pertama yaitu anggaran kas. Anggaran kas ini merupakan bentuk proyeksi dari laporan jumlah kas yang nanti akan diterima dan yang nantinya akan digunakan. Tujuannya yaitu agar penggunaan dana kas bisa menjadi lebih efisien dan serba terkendali. Yang kedua yaitu anggaran posisi keuangan. Anggaran posisi keuangan ini anggaran mengenai rencana perubahan aktiva, utang, dan modal perusahaan selama periode yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu anggaran pengeluaran modal. Anggaran ini berupa informasi rencana perubahan aktiva tetap, rencana perubahan aktiva tetap perusahaan selama periode anggaran. Nah, itu dia video dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Jangan lupa Di like, di komen, di share. dan di subscribe. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.